Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'la Alfisolah, NIM 18020160040. Hukum Keluarga Islam, jurusan Hukum Keluarga Islam A5. Di sini saya akan menjelaskan dari makul mata kuliah Fikih Mu'atsir tentang sejarah MUI, NU dan Muhammadiyah serta metode penetapan fatwa atau penetapan hukumnya. Yang pertama yaitu sejarah MUI. Sejarah MUI sendiri, MUI atau biasa dikenal dengan Majelis Ulama Indonesia, itu lahir pada tanggal 26 Juli 1975 Masehi atau 17 Rajab 1395 Hijriah, tepatnya di Jakarta. MUI lahir atau lembaga ini lahir untuk mewadahi para ulama cendekiawan Islam yang ada di Indonesia untuk membimbing, mengarahkan, mengayomi masyarakat atau kaum muslimin yang ada di Indonesia ini agar kaum muslimin itu tahu hukum. MUI perannya sangat positif sekali di Indonesia dalam berbagai hal. MUI dalam berbagai hal itu berfungsi, yaitu menjawab masalah-masalah yang ada di Indonesia, masalah-masalah hukum Islam ya. Tertujunya pada masalah-masalah hukum Islam. MUI tentunya dalam menjawab atau menentukan hukum, berfatwa, itu tentunya mempunyai metode-metode ya. Contoh yang berfatwa tentang haram halalnya makanan, berfatwa tentang penetapan tentang awal bulan Ramadan, terus awal hari raya gitu. Nah, di sini MUI mempunyai sebuah metode yang dimana ada sebuah lembaganya, yaitu Komite Fatwa. Jadi Komite Fatwa ini bertugas untuk menentukan fatwa-fatwa, untuk menetapkan fatwa. Di sini MUI dalam berfatwa itu yang pertama menggunakan metode talfiq manhaji. Metode talfiq manhaji ini yaitu menggabungkan metodologi para imam-imam mazhab 4 itu, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Yang kedua yaitu menggunakan metode penentu fatwa nomor U-596-10-1997 tepatnya pada pasal 2. Ya, di dalam ini tadi isinya yaitu yang pertama, dalam menentukan hukum pertama merujuk kepada Kitabullah dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah hadis. Yang kedua yaitu bila mana tidak ada di itu menggunakan qiyas, ijma' dan qiyas, seperti halnya Marsalul Musalih itulah, terus istihsan dan lain sebagainya, saruman qoblana dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ditinjau dari para imam-imam mazhab di dalam ini ya, dari tadi. Yang terakhir menggunakan pandangan tenaga ahli. Maksudnya di sini yaitu contohnya kalau ingin menyelesaikan masalah COVID gitulah ya. MUI mengambil tenaga ahli dari dokter lah contohnya lah gitu. Dokter itu berpendapat gini tentang COVID, MUI baru berfatwa begitu. Metode yang terakhir MUI
yang digunakan MUI yaitu menggunakan metode fatwa imam mujtahid. Maksudnya di sini yaitu menggunakan dengan istinbat hukum, dengan kajian hukum para imam-imam madhab. Sekarang ini MUI yaitu dipimpin oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu dipimpin oleh Profesor Dr. Andes Kiai Haji Ma'ruf Amin, tepatnya yaitu Wakil Presiden RI sekarang. Selanjutnya saya akan membahas tentang NU. Yang tadi MUI sudah ya, sekarang NU. NU Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Para Ulama ya, merupakan sebuah organisasi terbesar yang ada di Indonesia sekarang ini. NU lahir pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, tepatnya di Surabaya. Menurut sejarah ya, NU itu lahir didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akan tetapi menurut beberapa masukan atau beberapa yang pernah saya baca, NU itu didirikan oleh ulama-ulama besar, banyak sekali ulama-ulama besar. NU itu didirikan pada saat itu diadakanlah sebuah pertemuan. NU itu didirikan ya, ada sebuah pertemuan di rumah Kiai Haji Wahab Hasbuwo. Disitulah kiai-kiai besar yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura itu dipanggil untuk membahas sebuah organisasi, akan didirikan organisasi NU di Surabaya. Rumahnya itu di Surabaya. Jadi NU lahir itu dinaungi oleh beberapa kiai, tapi yang terkenal pendiri NU yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasbuwo, ada juga yaitu Kiai Haji Din Samsudin, Kiai Haji Bisri Samsudin, Kiai Haji Bisri Samsudin, Samsuri, Kiai Haji Bisri Samsuri. NU dalam pemerintahan juga perannya sangatlah positif. Contohnya di berbagai bidang ya, contohnya di bidang politik, bidang agama, bidang sosial, ekonomi dan lain sebagainya. NU sendiri dalam menentukan sebuah fatwa, penetapan fatwa itu mempunyai sebuah lembaga yang namanya Batul Masail, kajian hukum. Dalam berfatwa, NU itu yang pertama menggunakan pendapat ulama atau pendapat madhab, karena NU itu kan bermadhab Syafi'i dan berfaham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang pertama beliau itu mengambil dari pendapat madhab dulu. Setelah itu madhab langsung merujuk ke Al-Quran dan hadis. Baru Batul Masail memutuskan. Nah, memutuskan itu dengan dua metode. Pertama metode kauli. Metode kauli yaitu mencari jawaban dari kitab-kitab fikih mazhab atau pengikut mazhab Syafi'i. Yang dibilang sini mazhab Syafi'i karena NU itu bermazhab Syafi'i. Dengan mengambil suatu hukum. Mazhab. Yang kedua yaitu menggunakan metode manhaji. Metode manhaji yaitu suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam-imam mazhab. Jadi NU itu dalam bermetode yaitu yang pertama menggunakan pendapat ulama dulu, Al-Quran dan hadis, baru itu Batul Masail itu menetapkan, memberikan keputusan. Yang bermetode pertama dengan kauli, yaitu dengan kajian hukum, dengan kajian fikih yang bermadhab, dan
metode manhaji tadi. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah itu didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi. Tepatnya di Yogyakarta, Desa Kauman, Yogyakarta. Pendirinya sendiri yaitu Muhammad Darwis atau biasa dikenal yaitu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangatlah bersahabat sekali dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau salah satu pendiri dari Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah itu, nama Muhammadiyah itu diambil dari nama Nabi Muhammad yang artinya Muhammadiyah, yang itu artinya sebagai orang-orang yang pengikut Nabi, orang-orang pengikut Nabi. Muhammadiyah sendiri dalam berfatwa atau menentukan sebuah hukum itu juga menggunakan sebuah metode yang dia di mana dia mempunyai suatu lembaga yaitu Majelis Tarjih. Majelis Tarjih dalam menentukan sebuah hukum, yaitu yang pertama beliau langsung bertuju langsung pada Al-Quran dan Hadis. Apabila tidak ada, beliau menggunakan ijtihad, pendapat ulama beristihad dulu untuk mencari sebuah hukum. Baru setelah itu majelis tarjih itu menetapkan hukum tadi dengan menggunakan istinbat hukum, yaitu dengan kajian-kajian hukum. Jadi Muhammadiyah dalam melakukan metode fatwanya, yaitu yang pertama dengan Al-Quran dan Hadis dulu, berpendapat para ulama atau dengan ijtihad, yang ketiga dengan penetapan tarjih. Setelah ini kan langsung majelis tarjih itu menetapkan sebuah hukum, gitu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.